Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas informatika 2017 akan mempresentasikan rancangan prototipe aplikasi Greenbook yang disponsori oleh Green Band. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Jenny Hutasoid, Leoniskia Hutapea, Tiffany Purba, Jonathan Hari, Oki Purba, dan Juan Sinurat. Ini adalah overview dari presentasi yang akan kami lakukan saat ini, dimulai dari pendahuluan, analisis, implementasi desain, usability testing, demo aplikasi, kemudian penutup. Pendahuluan. Memasuki usia senja, tidak jarang para lansia mengalami kehilangan nafsu makan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Penyebabnya beragam, seperti terganggunya fungsi saluran pencernaan, hingga buruknya kondisi emosi, sehingga terjadi penurunan fungsi otak. Salah satu faktor yang dapat dipengaruhi oleh kesehatan lansia adalah pola makan yang mengatur metabolisme dan regulasi keseimbangan tubuh. Oleh sebab itu, mengatur porsi makanan maupun mengontrol bahan makanan sehat dan alami adalah solusi penting untuk menjaga kesehatan pencernaan lansia, terkhusus yang berumur 55 tahun ke atas. Adapun dalam menentukan menu makanan bagi lansia terkesan sulit untuk dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat. Sedangkan makanan untuk lansia yang paling baik adalah dengan menggunakan bahan-bahan alami terbaik dan sehat yang dapat diatur kandungan gula, minyak, maupun garam yang digunakan pada makanan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, perusahaan Green Band hadir untuk menyediakan resep makanan dengan bahan-bahan kue terbaik dan sehat yang cocok digunakan dalam masakan para lansia terkhusus 55 tahun ke atas dalam sebuah mobile app bernama Greenbook. Aplikasi Greenbook merupakan aplikasi berbasis mobile yang menyediakan resep-resep sehat yang aman untuk kesehatan pencernaan lansia. Serta tersedia juga dalam aplikasi berupa daftar produk-produk bahan kue alami yang diproduksi dari perusahaan Green Band untuk digunakan pada masakan. Aplikasi Greenbook dirancang dengan desain aplikasi yang nyaman digunakan untuk para lansia. Tujuan perancangan desain pada aplikasi Greenbook berbasis mobile memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengembangkan aplikasi Green Band ditujukan dengan sasaran bisnis yang dapat meningkatkan penjualan bahan-bahan produksi merek Green Band. Yang kedua, aplikasi berbasis mobile Green Band ditargetkan kepada konsumen lansia berumur 55 tahun ke atas untuk memberikan informasi resep makanan menggunakan bahan-bahan produksi Green Band. Yang ketiga, aplikasi berbasis mobile Green Band memberikan informasi resep kue sehat bagi para lansia dengan menggunakan bahan-bahan produksi dari Green Band yang sehat dan berkualitas. Analisis. Produk objektif. Produk yang dibangun merupakan sebuah aplikasi mobile yang ditunjukkan kepada lansia berumur 55 tahun ke atas yang dibangun oleh perusahaan Green Band, di mana perusahaan tersebut memproduksi bahan-bahan kue. Pemilik aplikasi adalah sebuah perusahaan bernama Green Band yang memproduksi bahan-bahan kue sehat yang dapat dikonsumsi orang tua, bahan seperti tepung, mentega, gula, rempah-rempah, dan lain-lain. Green Band akan menyediakan resep-resep masakan terbaik dan juga menyediakan produk alami yang baik untuk kesehatan demi membantu para orang tua dalam memasak. Product goals. Business goals. Sasaran bisnis dari produk ini adalah agar meningkatkan penjualan bahan-bahan yang diproduksi oleh Green Band. Brand identity. Green Band dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi bahan-bahan kue sehat yang dapat dikonsumsi orang tua, bahan seperti tepung, mentega, gula, rempah-rempah, dan lain-lain. Success metric. Kepuasan terhadap informasi yang dibutuhkan oleh user sehingga menghasilkan rating pemakaian aplikasi yang tinggi dan juga rating penjualan bahan-bahan hasil produksi Green Band menjadi meningkat. Yang ketiga adalah implementation design. Hal yang pertama dilakukan adalah melakukan user research. Yang pertama, menentukan user group. Penentuan user group dimulai dengan mendaftarkan beberapa atribut seperti 1. Sasaran utama atau primary goals. User akan mengakses produk ini dengan tujuan untuk mencari resep makanan Nusantara maupun makanan dari berbagai dunia. Yang kedua adalah peran atau role. Peranan user yang dapat menggunakan aplikasi ini adalah lansia sebagai pencari resep. Yang ketiga adalah demografi. Usia user
adalah 55 tahun ke atas, jenis kelamin pria dan wanita dengan wilayah atau lokasi adalah Indonesia. Yang keempat adalah pengalaman. Lansia yang berumur 55 tahun ke atas dan sudah menggunakan smartphone lebih dari 1 tahun. B. Merencanakan keterlibatan user. Dalam pelaksanaan research, terdapat user yang terlibat. Teknik research yang digunakan adalah melakukan interview dengan responden yang merupakan bagian dari user potensial yang sudah didefinisikan. Selain melakukan interview, kami juga mengumpulkan data dan informasi penelitian dari artikel penelitian lain yang sudah dipublish. Yang C adalah melakukan research. Teknik research yang digunakan adalah user interview dan studi literatur. Langkah berikutnya adalah memvalidasi kembali definisi user group. Pada langkah ini itu membuat persona yang dapat mempresentasikan potensial user. Salah satu persona yaitu Putri Yulandri. Ibu Putri adalah seorang pensiunan, perawat, dan juga seorang ibu rumah tangga yang telah berumur 60 tahun. Meskipun sudah berumur 60, namun ia tetap kelihatan masih sehat, walaupun ia memiliki beberapa keluhan, seperti kualitas penglihatan yang tidak baik, dan juga daya ingat yang menurun. Sehari-hari, Ibu Putri melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, menyapu rumah, dan menyiram tanaman. Ibu Putri menyukai proses yang sederhana dan tidak terpanjang. Dan juga Ibu Putri memiliki daya ingat yang sudah mulai menurun. Membuat user requirement. Pada tahap ini, kita menyatakan fitur dan fungsi yang terdapat pada aplikasi mobile berdasarkan kebutuhan dari user yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dalam menggunakan fitur dan fungsi yang tersedia, user dapat melakukan beberapa task sebagai berikut. Pertama itu, user dapat mencari resep. Yang kedua yaitu, user dapat melihat daftar produk GreenBank. Pada usability testing, informasi yang dikumpulkan pada usability testing bersifat kualitatif untuk memahami masalah yang mungkin dihadapi user dan berbagai tingkat frustasi yang mungkin mereka alami. Pengujian dilakukan terhadap 9 user atau responden yang telah disesuaikan dengan user group yang telah ditentukan. Berikut ada beberapa atau 9 user responden yang telah kami lakukan. Selanjutnya, perbaikan berdasarkan hasil usability testing. Pada tahapan ini, yang pertama dilakukan ialah memperbaiki warna, simbol, button, dan icon yang digunakan pada aplikasi. Dilihat dari desain yang pertama kali dibuat oleh tim, sebelum dilakukan usability testing, terdapat beberapa perbedaan dari warna, tata letak, dan jumlah icon pada taskbar yang ada di bagian bawah tampilan aplikasi. Dan di sebelah kanan adalah tampilan sesudah usability testing dilakukan. Next. Perbaikan berdasarkan hasil usability testing yang kedua dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan layar. Terdapat perbedaan dari sebelum usability testing dan sesudah usability testing dilakukan. Pada tahapan ini dilakukan perbaikan pada layout yang ada di prototype. Tampilan card resep menjadi satu kolom agar dapat terlihat lebih besar dan jelas. Juga terdapat keterangan tanggal, porsi, dan durasi pengerjaan pada setiap card resep. Penamaan setiap section atau bagian pada beranda dan juga penamaan judul resep dan produk juga diperbaiki. Next. Kemudian menambahkan harga pada detail produk dan menambahkan keunggulan produk dibandingkan dengan produk lain. Sebelum usability testing terdapat perbedaan dari warna dan juga tidak terdapat nilai satuan harga di tampilan aplikasi sebelum dilakukan usability testing, dan perbedaan yang signifikan dapat dilihat pada tampilan aplikasi sesudah dilakukan usability testing. Next. Dan yang keempat adalah memperbaiki tampilan pada halaman tentang yang dapat memuat informasi lebih banyak dari yang sebelumnya. Pada desain yang baru telah ditampilkan lebih detail mengenai lokasi serta kontak yang dihubungi seperti email dan nomor telepon. Juga button kotak saran yang dibuat lebih jelas sehingga memudahkan user untuk memberikan input berupa saran atau kritik. Next. Perbaikan yang kelima ialah memperbaiki desain pada halaman kotak saran dan menambahkan field untuk mengirimkan gambar. Dari layar kita bisa melihat tampilan sebelum usability testing dan sesudah usability testing. Pada tampilan sesudah usability testing, terdapat penambahan field untuk mengirimkan gambar dan juga terdapat perbedaan warna pada button kirim untuk dapat
untuk dapat mempermudah user untuk melihat button kirim. Next. Perbaikan yang keenam ialah menambah menu beranda pada navigasi sehingga user tidak kebingungan untuk kembali ke halaman beranda. Pada prototipe sebelum dilakukan usability testing, untuk kembali ke beranda, user harus mengklik logo green band yang terdapat pada sudut kiri atas. Nah, pada saat dilakukan usability testing, ternyata user mengalami kesulitan untuk kembali ke halaman beranda, sehingga kami melakukan perbaikan pada navigasi menu yang pada di bawah, yaitu penambahan menu beranda, sehingga dapat mempermudah user untuk kembali ke halaman beranda. Berikutnya, perbaikan yang ketujuh ialah memperbaiki tampilan pada daftar produk. Seperti yang kita lihat pada layar, tampilan sebelum usability testing, daftar produk tergambar menjadi 2 kolom, dan sedangkan sesudah usability testing menjadi 1 kolom. Hal ini agar gambar produk dapat menjadi lebih besar dan dapat dilihat dengan jelas oleh user. Lalu, pada tampilan sesudah usability testing, terdapat button lihat untuk melihat detail dari produk. Berikutnya, perbaikan yang ke-8 ialah memperbaiki halaman detail resep sehingga informasi yang diberikan lebih terperinci. Seperti yang kita lihat pada layar, bahwa tampilan sebelum usability testing, langkah-langkah yang terdapat pada prototipe tidak terperinci, yakni di mana bahan-bahan untuk melakukan bahan olahan tidak diterakan. Dan sesudah usability testing, dilakukan perincian pada langkah-langkah memasak. Berikutnya kita akan melihat demo aplikasi. Berikut demo aplikasi Greenbook. Berikut adalah beranda aplikasi dari Greenbook. Greenbook adalah aplikasi yang disponsori oleh Green Brand. Pada tampilan pertama, setelah splash screen akan diarahkan pada halaman beranda. Pada halaman beranda ini akan ditampilkan rekomendasi penjelasan beberapa produk dari Green Brand yang ditampilkan dalam bentuk slideshow. Kemudian akan ada rekomendasi menu musim ini yang akan disesuaikan dengan tema per musimnya. Dan selanjutnya ada halaman rekomendasi yang juga menampilkan menu resep rekomendasi. Jika melihat dari menu musim ini, salah satu menunya adalah ginger cookies. Jika diklik akan diarahkan ke halaman resep dari ginger cookies tersebut. Pada halaman resep ini akan ditampilkan video tutorial penggunaan untuk mempermudah orang tua untuk mengetahui detail step yang akan digunakan untuk memasak, durasi masak yang diperlukan dalam bentuk estimasi, serta porsi yang akan disajikan dalam sekali proses pemasakan makanan tersebut, bahan-bahan yang disajikan, dan langkah-langkah detail dalam pembuatan produk. Dan pada produk yang digunakan dalam resep ini adalah produk Greenbook atau Green Brand yang disediakan sebagai sponsor terhadap resep ini, yaitu tepung beras. Jika dilihat pada menu tepung beras atau diklik, akan ditampilkan detail tepung beras dengan detail harga dan gambar produk. Juga detail kandungan gizi dari produk tersebut. Produk tersebut juga akan direkomendasikan untuk dapat dijangkau atau dibeli dari bagian Indomaret ataupun Happy Fresh sebagai detailnya. Kemudian pada halaman resep akan ditampilkan kategori resep harian atau kategori resep, yaitu roti, kue, dan cemilan. Dalam menu pencarian, jika user ingin mencari, seperti di sini ketika user mencari telepon akan ditampilkan jenis-jenis resep pada yang sesuai nama telepon. Telepon gula merah contohnya akan ditampilkan seperti penjelasan sebelumnya, akan ada video tutorial, durasi masak dan porsi, serta produk yang akan digunakan dalam pemasakan telepon ini. Produk yang disarankan adalah produk dari Green Brand. Jika dilihat tepung ketan, maka akan diarahkan ke halaman produk dari tepung ketan tersebut. Pada halaman produk juga akan ditampilkan beberapa produk yang dihasilkan oleh Green Brand, di antara tepung ketan putih sampai bumbu rasa sapi. Kemudian jika diklik lagi halaman tepung ketan, maka akan ditampilkan detail dari produk tersebut. Kemudian pada halaman tentang akan dijelaskan sejarah perusahaan Green Brand, detail penjelasannya, serta kotak saran. Pada kotak saran tersebut, user dapat memberikan saran atau kritik terhadap menu atau resep ataupun juga aplikasi kepada perusahaan Green Brand. Demikian. Berikutnya ialah penutup.
Aplikasi berbasis mobile yang bernama Greenbook merupakan aplikasi resep kue yang ditujukan untuk lansia berumur 55 tahun atau di atasnya. Pembangunan desain aplikasi Greenbook dilakukan dengan melalui proses user research dan juga usability testing. Desain aplikasi Greenbook telah dibuat dengan 2 versi. Aplikasi versi pertama merupakan desain prototipe sebelum dilakukan usability testing, dan aplikasi versi kedua merupakan desain prototipe sesudah dilakukannya usability testing. Demikian presentasi dari kelompok 3 program studi S1 Informatika. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.